Pernah nggak kamu lihat seseorang yang baru saja dapat sedikit pencapaian, langsung berubah? Nada bicaranya naik satu oktav, gayanya berubah, tatapannya mulai melihat orang lain dari atas. Atau jujur aja, pernah nggak kamu sendiri juga kayak gitu? Merasa lebih dari orang lain, ngerasa paling ngerti, atau terselubung bangga karena kamu merasa lebih baik secara spiritual atau intelektual. Kalau kamu pernah merasa begitu, hari ini kita bakal ngobrol soal satu topik yang mungkin gak nyaman tapi sangat penting, yaitu mada. Dalam filsafat Hindu dan Buddha, mada berarti kesombongan atau kemabukan ego. Kondisi ketika seseorang kehilangan kejernihan karena terlalu dalam rasa lebih, rasa menang, atau rasa unggul. Tapi pertanyaannya, apakah bangga atas diri sendiri itu salah? Atau justru mada itu baru jadi racun ketika kita lupa siapa diri kita sebenarnya? Di zaman sekarang, keberhasilan seringkali jadi identitas utama. Siapa kamu? Seberapa banyak yang kamu punya? Kepandaian, kekayaan, jabatan, followers, bahkan moralitas jadi ajang pembuktian. Dan gak ada yang salah dengan sukses. Tapi yang berbahaya adalah ketika kesadaran diri kita mabuk oleh pencapaian. Mada itu seperti alkohol batin, membuat kita merasa tinggi tapi kehilangan kendali, menipu pikiran bahwa kita sudah di atas, padahal justru makin jauh dari akar. Lebih jauh lagi, mada seringkali datang diam-diam. Ia bersembunyi di balik senyum rendah hati, tapi batin merasa lebih suci dari orang lain. Jadi hari ini kita akan mengupas 3 pertanyaan penting. Apa itu mada dan kenapa ia disebut racun batin? Yang kedua, bagaimana cara kerja kesombongan di balik layar pikiran kita? Yang ketiga, bagaimana cara menyadari dan mengelola mada sebelum ia mengendalikan kita? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku mau ajak kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan kamu baru saja dapat promosi besar, atau kamu baru berhasil jadi lulusan terbaik. Semua orang memuji kamu, notifikasi masuk terus, kamu jadi sorotan. Awalnya senang, bangga, terharu, wajar, tapi lama-lama muncul suara halus di kepala. Mungkin aku memang lebih hebat. Kalau bukan aku, siapa lagi? Orang lain harusnya dengerin aku. Tanpa sadar, kamu mulai menjauh dari orang-orang yang dulu bersamamu di awal. Mulai selektif, bicara hanya pada level tertentu. Itu bukan kamu berubah jadi jahat,
licik. Kamu istimewa dan kamu harus menjaga jarak dari yang tidak sejajar. Apa itu mada dan kenapa ia berbahaya? Mada berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemabukan, kesombongan, keangkuhan. Bukan mabuk alkohol, tapi mabuk diri sendiri. Dalam teks spiritual, mada adalah salah satu klesa atau pengotor batin. Ia menutup mata, hati, dan membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Bahaya mada adalah ia membuat kita tidak bisa menerima kritik, merasa pantas atas segalanya, kehilangan empati, dan yang paling tragis, lupa bersyukur. Mada tidak terlalu terlihat, kadang ia menyamar jadi percaya diri yang kebablasan. Lalu bagaimana cara mada bekerja? Kesombongan sering muncul dari perbandingan batin. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih paham dari mereka. Aku lebih suci dari kalian. Mada membuat kita tergoda untuk merasa lebih, bukan karena kita jahat, tapi karena otak kita mencari validasi terus-menerus. Dan ironisnya, mada bisa tumbuh di segala konteks. Di dunia akademik misalnya, merasa paling intelektual. Di dunia spiritual, merasa paling suci. Di dunia profesional, merasa paling penting. Bahkan dalam penderitaan, merasa aku yang paling menderita. Kalian gak akan ngerti. Lalu bagaimana menyadari dan mengelola mada? Mada bukan bentuk untuk dihilangkan total, tapi harus disadari, dilihat, dan diarahkan. Ada beberapa cara untuk menghadapinya. Yang pertama, latih kesadaran diri. Tiap kali merasa bangga, tanyakan apakah ini rasa syukur atau rasa ingin dianggap lebih. Rasa bangga itu sehat kalau disertai dengan rendah hati dan empati. Yang kedua, terima kritik. Kritik adalah cermin. Kalau kamu mulai alergi dikritik, bisa jadi mada sedang menguasai. Lebih latih diri untuk dengarkan, bahkan jika menyakitkan. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu mau tumbuh. Yang ketiga, ingatkan diri bahwa semua sementara. Status, pencapaian, followers, pujian, semua bisa hilang. Kalau semuanya pergi, siapa kamu? Itulah esensi spiritual, mengenal diri tanpa atribut. Mada adalah kabut keangkuhan yang muncul dari luka batin yang ingin dianggap penting. Ia hadir ketika kita lupa bahwa nilai sejati tidak datang dari seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah kita bisa merunduk untuk tetap manusia. Kesombongan bukan hanya tentang orang yang sombong terang-terangan. Kadang ia bersembunyi dalam batin kita yang merasa lebih baik secara diam-diam. Dan
satu hal penting, tidak ada yang benar-benar hebat kalau dia tidak bisa memaafkan, mendengar, dan terus belajar. Kalau obrolan ini bikin kamu mikir atau mungkin menyentuh bagian dari dirimu yang selama ini enggak kamu sadari, klik tombol subscribe, like, dan share ke teman atau keluargamu yang kamu tahu sedang butuh ngobrol tentang hal ini. Dan tulis di kolom komentar di bagian mana dalam hidupmu kamu merasa mudah terjebak dalam kesombongan. Karena dengan menuliskannya kita belajar untuk jujur pada diri sendiri, dan dari kejujuran datanglah kelegaan.